Tema firman Tuhan adalah jagalah lisanmu. Saudara, lisan ini merupakan sebuah rangkaian kata-kata yang keluar dari mulut kita ataupun mulut orang lain. Ini bisa membangun, tapi bisa juga menjatuhkan. Ini bisa menguatkan, dan sebaliknya bisa juga melemahkan. Ada salah satu tokoh di dalam kitab suci namanya Yosua. Orang mungkin melihat sosok Yosua adalah sosok yang hebat, dan itu betul adanya. Tetapi ternyata saudara, dia tidak serta-merta menjadi hebat, tetapi dia banyak mendengarkan lisan yang keluar dari mulutnya Musa. Di dalam lisannya Musa itu ada pengajaran, di dalam lisannya Musa itu ada didikan, di dalam lisannya Musa itu ada nasihat-nasihat, ada petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Yosua. Maka itulah Yosua menjadi pribadi yang hebat. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Yosua pasal yang pertama dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh menjadi kuat dan berani. Jadi firman Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk menjadi lemah dan penakut. Tetapi firman Tuhan senantiasa mengarahkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan berani. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai segala hukum yang telah diperintahkan hambaku Musa. Kata hukum ini yang sering kali saudara dipakai untuk menyatakan bahwa itu bukan kasih karunia. Tapi ini sebenarnya kalau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa asing dengan pengertian dari bahasa Ibrani sendiri, itu artinya pengajaran. Walaupun di dalam pengajaran itu ada didikan, ada hajaran, saudara. Ya. Tetapi ajaran itu bernilai kasih. Ya. Yang telah diperintahkan hambaku Musa kepadamu, janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, supaya engkau sukses kemanapun engkau pergi. Jadi rancangan Tuhan buat kita sukses. Apa yang sukses? Perjalanannya. Ya. Jadi apapun yang kita mau tuju, apapun yang kita mau capai dalam perjalanannya, firman Tuhan bilang engkau akan sukses. Dalam ayat yang selanjutnya, kitab Taurat ini harus kamu baca dan perkatakan. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang rutin membaca kitab suci. Ya, ini penting. Ya. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa membaca saja itu tidak cukup kalau tidak dibunyikan, kalau tidak dilafalkan. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Yahweh. Jadi supaya iman itu timbulnya dari firman Tuhan, firman itu harus diperkatakan, sehingga kita dapat mendengar. Dan ketika kita mendengar, maka iman kita bertimbul. Jadi bukan baca dalam hati atau bacanya komat kamit tanpa suara, tetapi suarakan itu.
Yang jadi masalah di sini adalah saudara, kita merasa nggak penting untuk membaca firman. Cukup berdoa saja, cukup memohon saja, cukup meminta saja sama Tuhan. Padahal ketika kita membaca, kita dapat petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan ketika kita membacanya dengan membunyikannya, maka iman kita muncul untuk merespon apa yang telah kita dengar. Baru selanjutnya, renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana mungkin kita boleh dapat perenungan tanpa adanya membaca firman dan memperkatakan firman. Jadi kalau kita sudah membaca dan memperkatakan firman yang kita baca, maka di situ kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Tujuannya supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan sukses dan engkau akan menjadi apa? Makmur. Ini bukan teologi kemakmuran, tapi ini firman Tuhan yang berkata. Ya. Ayat yang 9. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan berani. Jadi ada pengulangan kata sampai beberapa kali. Sukses dan jadilah kuat dan berani, itu diulang sampai 2 kali. Jangan takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemanapun engkau pergi. Ini nggak boleh takut. Ya. Walaupun mungkin saja kita berhadapan dengan beberapa atau banyak orang yang tidak mendukung kita. Oh, itu nanti kau akan mengalami kesulitan kalau kau buat seperti itu. Ya. Saudara, dalam tradisi, saya nggak tahu ya, kalau di Kalteng itu, di Kalbar itu ada istilah tanah padi, tanah yang nggak boleh ditanemin, saudara. Kenapa? Karena tanah itu berbisa, tanah itu ada kutubnya. Ya. Tapi saya membuktikan, saudara, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Amin. Daripada kuasa yang mengutuki, daripada kuasa yang menakut-nakuti. Karena waktu itu pelayanan di daerah, otomatis kita mesti bertindak juga seperti apa yang orang-orang di daerah atau di kampung itu jalan. Mereka ketakutan untuk membuka lahan di situ. Tapi saya bilang, kalau Tuhan hadir, perhatikan baik di sini, kalau Tuhan hadir. Kenapa Tuhan hadir? Karena kita melibatkan Tuhan, maka kutub pun diubah menjadi berkat. Amin. Itu prinsipnya, saudara. Jangan kata Bileam itu disuruh sama rajanya, dibayar bahkan. Ayo sumpahi itu bangsa Israel. Tapi Elohim yang kita sembah itu lebih hebat. Amin. Amin. Dari mulutnya Bileam bukan kutuk yang keluar, tapi berkat untuk memberkati bangsa Israel. Amin. Tuhan bisa merubah mulut orang untuk memberkati kita. Amin. Amin. Ini baru masuk kapal. Lisan memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, bahkan tidak terlepas di dalam kehidupan kita. Karena perannya sangat penting, maka lisan harus diperhatikan dan dijaga pada saat mau disampaikan atau akan disampaikan. Sebab lisan yang telah keluar dari mulut tidak dapat ditarik kembali, dan tentunya ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Masuk kepada pokok bahasan, saudara. Yang pertama,
pengaruh dari lisan. Lisan memiliki sekali lagi dampak yang sangat besar atas pribadi yang mendengarkannya, baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Baik lisan yang kita sampaikan untuk diri kita sendiri atau lisan yang kita sampaikan untuk orang lain, itu ada pengaruhnya dan dampaknya sangat besar, saudara. Ini ada dua peristiwa yang sangat kontradiktif. Pertama, peristiwa Nehemia. Pada waktu diberi tugas oleh raja yang sedang berkuasa di Media Persia, ya, untuk Nehemia membangun kembali Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Itu tantangannya nggak sedikit. Dari dalam, dari luar, itu bertubi-tubi tantangan itu datang. Lewat apa? Lewat lisan, lewat perkataan yang keluar dari mulut. Kalau itu datangnya dari luar, itu seringkali kita mampu untuk mengabaikan itu. Tetapi yang tidak mudah adalah ketika lisan itu datangnya dari orang yang ada di dekat kita, di dalam lingkungan kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita. Pada waktu itu ada beban tugas yang tidak mudah yang diemban oleh Nehemia. Ya, dia harus bangun kembali tembok kota Yerusalem dan bait suci. Di sini ada dua tokoh yang sebenarnya seharusnya mendukung program atau proyek itu, sebab ini datangnya dari titah raja Persia yang pada waktu itu sedang berkuasa. Tapi Sanballat ini orang Samaria, berarti orang-orang yang ada di sekitar lingkungan Israel sekarang. Dan Tobia, ya, seorang bangsa Amon. Itu kalau letaknya atau posisi negerinya itu ada di wilayah Yehuda, ya, sebelah selatan wilayah Yehuda. Nah, ini mereka bilang, wah nggak mungkin jadi itu, oh itu sulit sekali. Belum lagi nanti menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dirampok orang, dijarah orang, ini dan itu. Saudara, ini melemahkan Nehemia. Dan dia merasakan bahwa kemampuannya atau kekuatannya semakin lama semakin berkurang. Semangatnya bahkan menjadi seperti pudar. Tetapi kemudian dia ambil langkah untuk mengabaikan apa yang dia dengarkan dalam bentuk lisan yang melemahkan. Stop. Dia tidak mau dengar itu lagi. Dia abaikan itu lagi. Semua. Dan akhirnya apa, saudara? Dia jadi mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dari Bapa Yahweh melalui Raja Media Persia, membangun kembali tembok Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Nah, ini ada lagi nih, saudara, cerita nih 12 pengintai yang diperintahkan atau ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 orang itu ternyata terbagi menjadi 2 kelompok di dalam memberi penilaian yang tentunya nanti akan menjadi sebuah tindakan yang konkret yang akan dilakukan. 10 pengintai ini lisannya melemahkan. Aduh, orang-orang di sana itu serem-serem, gede-gede badannya. Dan kita akan dilumat habis oleh mereka. Tidak mungkin kita mengalami kemenangan. Kita sangat kecil kekuatan kita.
Mungkin saja saudara, apa yang mereka lihat itu benar adanya. Karena memang orang-orang di kanan itu tubuhnya besar-besar, mungkin 2 kali lipat daripada kebanyakan orang-orang di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Tapi kita lihat di sini ada 2 pengintai yang berbeda pandangannya. Lisannya positif. Dia bilang, oh, kalau Yahweh ada bersama dengan kita, kita akan melantakkan, melumatkan mereka. Itu negeri yang subur, penuh susu dan madu, kita taklukkan mereka. Ini yang 10 ini menunda janji Tuhan digenapi. Ada proses penundaan beberapa waktu untuk tindakan yang harus diambil oleh karena 10 pengintai ini. Tetapi oleh karena yang 2 ini, saudara, bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan, memenangkan pertempuran, dan mengambil alih wilayah itu. Lisannya menguatkan. Dan 2 orang ini, saudara, menjadi pahlawan yang disegani, dihormati. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune punya pandangan yang positif tentang sesuatu yang mungkin itu sebenarnya memang betul secara real mengerikan. Tapi dia punya keyakinan, dan keyakinan itu keluar dari lisannya. Untuk dia berkata, kalau bersama Yahweh, siapa lawan kita? Tidak ada. Masalah kah? Seseorang kah? Problem kah? Tantangan kah? Tidak ada. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa di Amin. bumi sekaligus di Surga. surga. Amin. Amin. Itu tadi, saudara. Mereka mewarisi kehormatan. Mereka mewarisi kejayaan. Mereka mewarisi tanah pusaka. Kenapa? Karena mereka lisannya menguatkan, lisannya positif. Ya. Tadi pengaruh dari lisan. Kalau yang kedua, kekuatan dari lisan. Lisan dapat mengubah keadaan atau situasi yang buruk menjadi baik. Tapi perhatikan demikian juga sebaliknya. Saudara, 2010 ya, 2010 ya. Kami berangkat dengan 3 bis ke Holy Land. Ini memang di situ ada beberapa hamba Tuhan kumpul-kumpul. Kita sepakati pergi ke Hebron. Padahal di Hebron ini bukan wilayah untuk ziarah, walaupun di situ banyak tempat-tempat ziarah. Kenapa? Karena rawan. Saudara, pada waktu kami masuk ke wilayah Hebron, kurang lebih nggak sampai 10-15 menit, tiba-tiba kaca bis di depan itu pecah. 2 bis masih di belakang, kami sudah duluan di depan. Pada waktu itu kita berpikir ini ada tembakan ini atau apapun. Dan kita udah melihat ada orang-orang di atas bukit batu di sana, jalan raya agak rendah di bawah. Ya, saudara, apa yang kita buat? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Karena itu memang bukan wilayah yang diizinkan untuk dimasuki. Tapi memang kadang-kadang hamba Tuhan bandel. Kita sepakat dan akhirnya operator di sana mengiyakan, walaupun akhirnya ada proses di mana mereka diperiksa polisi, saudara. Jadi artinya di sini kita nggak mau ambil masalah itu. Kita lihat bagaimana di sini kekuatan lisan itu mampu mengubah keadaan. Pada saat itu, saudara, situasinya yang ada di dalam bus itu, saudara, chaos, panik, terutama yang perempuan-perempuan itu sudah menjerit-jerit, menangis. Dan ada beberapa hamba Tuhan di situ nggak bisa buat apa-apa, saudara. Dan saya berdiri, saya bilang, dengan lisan semuanya baik, keadaannya baik. Amin. Dan setiap orang-orang yang ada di situ terkunci gerakannya,
tidak bisa mencelakakan kamu. Perkataan atau lisan yang positif yang keluar. Dan memang terjadi sih. Cukup 10-15 menit, saya rasa hanya 15 menit, mungkin 10 menit, wah sudah kita dikelilingi oleh mobil polisi di sana. Artinya sudah aman. Ini juga mengenai lisan. Bagaimana melalui lisan terjadi mujizat di dalam perkawinan di Kana. Bagaimana air menjadi anggur. Mungkin sementara kita yang suka menolak dengan hal-hal itu, saudara, kita akan berkata, ya itu kan Tuhan, mana mungkin kita bikin. Saya mau kasih tahu saudara, mengutip testimoni dari sebuah buku yang itu orangnya sampai hari ini masih hidup ternyata. Ya, saya punya bukunya saudara, namanya Meltari. Bukan dengan bermaksud membanggakan beliau, tetapi Kristus lebih dari segala-galanya. Ini orang NTT, ini berlaku di NTT. Itu betul-betul peristiwa itu terjadi, air menjadi anggur. Karena memang nggak ada barangnya saudara, nggak ada anggurnya untuk perjamuan kudus. Dia percaya bahwa air bisa menjadi anggur dan itu terjadi. Sementara saudara, banyak orang yang menyaksikan itu jangan-jangan ini perbuatan sihir. Kan begitu, kalau ada mujizat kadang-kadang orang bikin sihir. Ya. Jadi akhirnya dibawa ke Amerika, diuji. Biasanya kan kalau ilmu seperti itu, kalau menyeberangi pulau, keluar dari pulau itu atau bahkan keluar dari negara itu tidak berlaku lagi. Ya, hilang kemampuannya. Tapi ternyata di Amerika dia buat hal yang sama karena Tuhan bekerja di dalamnya. Air menjadi anggur. Dan sampai dengan hari ini kesulitan dia bisa pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena orang Amerika banyak tahan dia untuk dia tetap ada di Amerika. Ya, sayangnya di situ mestinya dia balik nyatakan mujizat di Indonesia agar setiap mata boleh memandang kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Ini kalau diulang-ulang lagi, Anda juga sudah tahu deh tentang testimoni yang saya alami. COVID, jantung mesti miring 2 kali, 2010 dan 2020. Oke. Sampai hari ini saya bisa berdiri. Itu karena mujizat. Kekuatan lisan ini. Itu juga yang dialami oleh Ibu Nursia. Kekuatan lisan ini. Cuman kadang-kadang kalau kepepet baru kita kerjakan buah ya seringkali, padahal kalau nggak kepepet juga mulai perkataan yang bagus tentang situasi, tentang keadaan yang sedang berlangsung, walaupun itu tidak baik, walaupun itu situasinya buruk, ucapkan lisan kita dikeluarkan yang baik gitu. Itu tadi lisan dapat mengubah keadaan itu situasi. Ini lisan memiliki kemampuan untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini lain lagi nih saudara. Suatu ketika di Pontianak ini mungkin kami ada 8 kelompok murid. Ya, itu setiap kelompok murid itu adalah kurang lebih 30 sampai 40 orang. Non gereja, itu dari gereja macam-macam. Suatu ketika pada waktu itu kami tinggal di Jalan Sumatera, harus pergi ke Jeruju di salah satu rumah kelompok murid sebenarnya. Bensin itu sudah di bawah strip dalam motor. Tapi di sini punya iman untuk sampai di tempat tujuan. Perkatakan melalui lisan kita perkataan yang bagus. Sampai di sana tiba dengan selamat, tidak kekurangan, bensin tidak habis. Betul saudara, sampai di sana. Tapi doanya hanya sampai di sana. Berpikir, ya terus terang aja. Ada PK yang bisa didapatkan, kemudian beli bensin, begitu kan? Ternyata selesai
ibadah kan nggak mungkin kita tanya mana PK kita kan nggak mungkin amplopnya kan. Jadi diam aja, tuan rumah lupa, waduh. Agak-agak lama sedikit ditunda, dia nggak ngerti juga. Ya sudah, kita pulang saudara, balik lagi dari Jeruju. Ya, walaupun sudah ter begitu, sampai juga dengan selamat di rumah. Itu. Nah, saudara, besok pagi itu mesti nganterin anak sekolah. Wah, saya bilang ini ada kemungkinan habis. Pakai lagi saudara, dapat lagi itu di Immanuel di Sisingamangaraja. Balik lagi. Kemudian mungkin sekitar jam 8, jam 9 tuan rumah yang semalam kita datangin untuk beribadah itu langsung datang. Oh, PK-nya lupa ini dikasih gitu. Jadi kami terima dan selesai sudah masalah. Tapi ini jangan dicontoh kalau kita punya uang. Pasti Anda akan dorong itu motor atau mobil. Betul nggak? Ini kalau keadaannya urgent sekali, dompet di kantong tidak ada lagi isi uang, makanya para istri jangan biarkan dompet suamimu kosong. Ya, kan ada istri yang begitu tuh, wah pembersihan terus, gajian langsung dibersihin, ya toh. Begitu dapat untung langsung dibersihin, masuk ke dompet, masuk di rekening istri. Ya nggak apa-apa sih, biar istri yang ngatur. Tapi ingat jangan sampai suami nanti kehabisan bensin. Ya, ini bukan berarti istri saya yang pegang, enggak saudara. Waktu itu memang dia pun nggak punya uang, sama-sama nggak punya uang, saudara. Tapi Tuhan buat mujizat ini. Nah, apalagi? Ini kurang lebih tahun 99 ya, mungkin masih 1-2 tahun. Itu kami tinggal di sekretariat. Sebenarnya sih bukan sekretariat, kami punya rumah dipakai oleh sekretariat. Salah satu Yayasan Pekabaran Injil. Itu orang datang bertubi-tubi. Duit nggak ada, tapi yang heran beras itu nggak habis-habis. Selalu ada. Mau dalam 1 bulan itu ada 100 orang yang datang, walaupun tidak dalam tempo 1 hari, 150 atau 30 orang saja sama. Kalau sedikit orang berasnya cukup, banyak orang berasnya juga cukup. Tapi jangan coba-coba kalau punya uang, pasti beras itu cepat habis, saudara. Walaupun hanya 30 orang yang makan, beras itu habis. Karena ada banyak anak-anak yang tinggal di rumah kami, ya, anak-anak sekolah. Jadi kami sekolah, biaya sekolah, biaya uang jajan, makan minum terus muntah-muntah. Karena rumahnya lumayan cukup besar, ya. Jadi terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada dilipat gandakan, maka lisannya harus yang bagus. Walaupun sepertinya keadaannya secara logis, secara real tidak baik, tidak bagus, tapi lisannya harus tetap bagus supaya lisan itu akan menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada dilipat gandakan keberadaannya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, ada banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang mungkin saya dan Anda alami. Tapi kadang kita kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya. Makanya kadang-kadang kita sekali-kali itu ingat masa lalu itu. Bukan tujuannya ingin hidup di dalam dosa, enggak. Tapi kita lihat dulu kita seperti apa sih, sekarang kita seperti apa. Maka pasti engkau akan bersyukur. Itu bahwa Tuhan Yesus Bapa Yahweh mengasihi kita semua. Amin. Amin. Sebab itu jagalah lisanmu
Biarlah lisan yang keluar dari mulutmu dalam bentuk perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang membangun, menguatkan, memberkati, mengajari, menghibur banyak orang. Amin. Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus Al-Masih memberkati kita semua.